Pendekatan pada terapi trauma memang tidak boleh hanya person to person. It's never enough. Nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah ngejar jumlah profesional dengan jumlah orang yang ngalamin trauma. Nggak akan pernah ngejar. Mau pakai teknik apapun, nggak akan pernah ngejar. Beberapa orang begitu terfokusnya pada diagnosis, even professionals, karena diagnosis menentukan treatment menentukan outcome. The point is, ketika kita berfokus pada sesuatu, kita seringkali abai sama sesuatu yang bahkan sangat besar kelihatan di depan. We need to know what behind this gitu. Mimpi pun tuh sebenarnya juga sesuatu analisa medis. Mimpi adalah cara alamiah manusia memproses memori. Jadi kalau dia mimpi buruk, artinya dia bangun nginget mimpinya beserta emosinya. Clearly, berarti ada memori yang berusaha diproses, tapi nggak sempurna. Makanya dia bangun kerasa emosinya. Nah, we need to know dong, itu yang gak sempurna apa tuh yang kesana. And depression, anxiety with gula juga, it's the same thing, sama. Kita sama-sama terpicu oksidan, kemudian ada inflamasi di kepala, ya karena gula-gula juga. Selamat datang di Uncensored, Dr. Jamie Ardian. Thank you banget udah diundang. Terima kasih. Maaf saya sok sibuk berkali-kali batalin. Mungkin itu memang harus jodoh-jodohan karena Dr. Jamie ini seorang psikiater, dan seorang psikiater itu tuh jarang sekali ada di Indonesia. Jumlahnya masih sedikit kan? Bener sih, bener. Iya kan? Berapa sih kalau tahu sekarang? 1000-an tipis. 1000-an untuk 280 juta. Yes. Oh shoot. Wow. 1000. Jauh, itu jauh, angkanya jauh sekali. Dr. Jamie juga penulis buku Pulih dari Trauma. Ini berkenalan dengan trauma processing therapy, dan dirimu juga menyatakan kalau memang fokusnya tuh untuk lebih ke selain trauma, bunuh diri, depresi juga gitu ya. Mungkin aku boleh nanya dulu dok, kenapa kamu fokusnya di 3 ini? Sometimes yang kita suka tuh punya meaning di belakang yang kita nggak sadari. That's what I believe. Ada momen-momen, ada implicit memories yang membuatku akhirnya jatuh cintanya sama topik-topik ini. Okay. So misalnya let's say I also struggle with depression. Even kalau nggak salah 3 bulan lalu terakhir tuh aku episode. Jadi nggak bisa bangun dari tempat tidur dan lain sebagainya. Jadi masih ada gitu sekarang? Sebelum itu sih lama banget nggak relapse, tapi baru relapse terakhir tuh kayaknya 3 bulan lalu deh. Jadi mungkin itu alasan aku tertarik, nggak semata-mata tertarik aja gitu. Yeah. Even it runs in family. Jadi ya beberapa anggota keluarga juga have mood problem. Ya gitu deh. Dan kamu bilang it runs in the family, berarti secara genetik tuh juga bisa diturunkan? I believe so. Ini mirip sama diabetes, hypertension. Yang kita turunkan adalah potensinya. Kemudian ketika potensi ini bertemu dengan hal-hal lain di realitas, potensi ini kemudian meletup gitu, keluar jadi nyata. Gitu, tapi bukan diturunkan lalu anaknya baru lahir depresi, kayaknya enggak juga sih. Dan ini aku menariknya gimana cara kerja otak kita gitu. Mungkin kamu boleh share tuh ya, sebenarnya how amazing the brain is, dan sebenarnya gimana sih cara kerjanya ketika tahu otak nih tahu kita tuh get something trauma, itu sebenarnya kayak gimana dok? Otak menggunakan memori yang dia punya untuk perceiving reality. Tanpa memori, gue cuma bisa main tebak-tebakan. Apa ini fungsinya apa? Apakah ini untuk tempat rokok dan lain sebagainya. Tanpa memori, I have no idea what it is. Jadi memori penting untuk mempersepsi realita. Sampai sini oke dulu ya. Problemnya adalah bagaimana jika gelas ini adalah gelas terakhir yang diberikan oleh ibu saya sebelum dia meninggal dan saya sayang sama ibu saya. Dan ini gak netral lagi. Maka memori yang digunakan untuk mempersepsi realita ini memori yang menyakitkan. Atau sebaliknya, gelas ini adalah hadiah hadiah pernikahan gitu dari istri yang paling saya sayangi dan sampai sekarang kita masih baik-baik saja. Maka gelas ini gak netral. Gelas ini punya muatan joy. It is just how brain system works. Menggunakan memori untuk perceiving reality. That's it. Dan kalau kejadiannya kuat, meaningful, atau tiba-tiba, atau penuh emosional, ya jelas otak kita akan ngingetnya lebih kuat dong. Gitu doang sebenarnya. Tapi ya kitanya gak enak, jadi kita nyebutnya trauma. Oke. Nah berarti trauma tuh gak ada hubungan dengan apa yang kita rasakan, tapi apa yang kita pikirkan. Nah ini menariknya. Di dalam kepala kita, di dalam percakapan kita memisahkan antara pikiran dan perasaan. Di dalam kepala kita kayaknya gak dipisah-pisahin banget sebenarnya.
how I feel, how I think, itu kayak jadi satu sistem. Oke, kita bisa mikir berbagai macam hal sekaligus, tapi itu sama, kita bisa merasain berbagai macam hal sekaligus. Kayak gue sekarang ngomong antusias, tapi gue juga cemas, tapi gue juga takut salah ngomong, tapi gue juga khawatir nanti audiens nangkep nggak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. So it's the same thing antara kita ngerasa dan kita mikir. Dan kabar buruknya adalah sebagian sistem di kepala itu run unconsciously. Jadi ya kita nggak sadar aja dia. Jadi kita ngebedain ini emosi atau ini logis tuh gimana? Agak sulit memang, agak sulit. Karena kalau kita bilang kita bisa misahin emosi dan logis, tapi emosi itu base salah satunya itu konsep yang kita punya. Dan konsep ini gue yakin beberapa orang mikir itu logis. Basicnya, emosi adalah konstruksi yang otak kita bangun berdasarkan 4 pilar. Oke. 1 interoception, 2 konsep, 3 language, 4 memori. Contoh interoception, kalau gua haus misalnya, maka akan ada sensasi misal panas, misal perut nggak nyaman di dada. Kalau gua nggak ngeh itu haus, gue bisa perceiving itu sebagai takut, atau gue bisa perceiving itu sebagai cemas. Itu interoception. Interoception nggak ngebedain gue lapar sama ternyata ini ada yang salah gitu, kayak nggak bisa dibedain. It's just sensation. Dan itu pilar utama. Kalau nggak ada sensasi, kita nggak nyebut itu emosi. Terus tadi gue 2 apa? Oh ya, konsep. Nah ini nih yang mainan sama logika nih. Kalau konsep di budaya tempat gue lahir adalah perempuan tuh warga kelas 2, tinggalnya di rumah, nggak boleh kerja, maka perempuan bekerja akan memicu perasaan marah mungkin, atau dia nggak sayang keluarganya mungkin. Yang gue pikir itu logis, tapi itu nggak logis. Itu based on konsep yang gue punya. Ngerti maksudnya? Jadi tahu dari mana gue itu logis atau enggak? Kayaknya nggak bisa enggak, itu harus di challenge. Tapi kita nggak bisa mikir-mikir sendiri. Either baca buku, either ngobrol, ketemu sama banyak orang luar, sehingga kita bisa tahu, oh konsep tuh ada banyak loh. Di situ baru bisa mikir logis. Kalau enggak, kita akan terjebak sama apa yang kita pikir logis, tapi itu cuma konsep yang muter aja, yang kita pikir benar gitu. Dan ini benar atau enggak ketika kita tuh menerima, let's say kita lagi terancam hidupnya, atau kita lagi didatengin oleh suatu berita bahagia, let's say, itu tuh otak tuh sebenarnya nerimanya tuh tahu nggak ini apa gitu, atau sebenarnya sama aja yang dimasukin di proses dalam otak. Seperti apa sih sebenarnya cara kerja? Saya yakin teman-teman pernah ada momen di mana dulu kejadian itu ditangkap bahagia, tapi kalau diingat sekarang lagi sedih ngingetnya. Misal, ini contoh paling gampang. Momen bahagia ketika digendong-gendong sama ayah, tapi ternyata ayahnya pergi dari rumah. Coba aja ingat momen bahagia itu. Pasti nggak bahagia. So, bagaimana otak kita menangkap pada saat itu mungkin juga berbeda dengan bagaimana otak kita retrieve pada saat ini. Bagaimana otak kita menangkap pada saat itu bergantung dengan sensasi di badan saat itu, konteks saat itu, meaning saat itu, sehingga otak meletakkan emosi sesuai pada momen terciptanya memori tadi. Tapi bagaimana kita retrieve, ini lain soal. Ini bergantung dengan bagaimana emosi kita saat ini, konsep kita saat ini, pikiran kita saat ini, belief yang kita punya saat ini. Yang kalau ini beda banget, maka memori yang bagus, meaningnya bisa nggak bagus sekarang. Padahal dulu bagus. Ayahku sayang, tapi sekarang nggak ada. Aku tuh tertarik waktu, molecular biologist, Mas Rizal ya waktu itu kesini ya. Rizal Putranto. Mas Rizal tuh ngomong, aku nggak lagi marah sama ayahku karena begitulah, memang dia harus begitu untuk ngejar karirnya dan lain sebagainya. Itu kok kayak, saya yakin pada saat memori itu terjadi, itu Mas Rizal sedih. Tapi pada saat later belakangan, ya udah, ayahku cuma melakukan yang sebisanya karena ya itu untuk pilihan karirnya dan lain sebagainya. Emosinya udah nggak sama lagi. Di dalam konteks ini kita bisa melihat rasa sakit yang kita punya dari masa lalu itu tuh sebenarnya nggak harus long last loh. Ada cara-cara lain yang jika perasaan kita sekarang lebih baik, kita akan melihat memori buruk dengan cara yang berbeda gitu kira-kira. Dan itu haruskah dibantu dengan terapi untuk bisa mengubah perspektif itu, atau letting go that trauma? 80% people don't need therapy. Let's say sama-sama gempa bumi nih. 80% orang itu nggak butuh terapi. Traumanya akan subside sendiri dan baik-baik saja. Dan nggak kenapa-kenapa. 20% orangnya butuh. Jadi kalau ditanya butuh terapi atau enggak, most people nggak butuh. Kenapa
yang 20% ini lebih butuh ketimbang yang lain? Itu pertanyaan bagus sebenarnya. Yang peneliti juga masih cari tahu. Ada beberapa hipotesis. Yang paling pertama tentu faktor genetik karena orang tuanya hidup penuh stres, kemungkinan anaknya kesulitan handle stres, jadi trauma lebih mudah masuk. Hipotesis lainnya adalah early childhood-nya kelekatan dengan orang tua nggak bagus. Early childhood yang bagus akan membuat anak lebih resilient terhadap stressful event. Hipotesis lainnya, dan ini yang jadi fondasi dari buku Pulih dari Trauma adalah kegagalan otak dalam memproses memori. Normalnya memori itu nggak punya emosi, jadi kita ingat-ingat doang. Kalau kita ingat sampai ada emosinya, dan ada masalah di situ. Normalnya orang-orang memproses emosi alamiah tidur. Jadi kita tidur, besok bangun tuh udah, ya udah kemarin ya kemarin gitu. Tapi beberapa orang abis tidur itu nggak begitu, bangunnya basiannya masih dapat, emosinya masih kerasa. Kenapa pemrosesan memori ini tidak sempurna? Bisa aja tidurnya nggak bagus, bisa aja let's say kebanyakan gula di pagi harinya. So many factors. Sehingga memori tadi tidak terproses sempurna, emosinya menetap. Memori yang mengandung emosi ini yang kemudian bisa terpicu di kapan-kapan begitu. Oke, atau triggering something juga. Exactly. Akhirnya memori itu tertrigger oleh sesuatu di depannya. Wow, dan menarik tadi kamu dokter bilang soal makanan gula, itu juga ada nyambung ya ternyata dengan mental health, dengan kejiwaan. Of course, makanan akan sangat berpengaruh dengan mental health. Apa yang kita makan, yang kita masukkan ke mulut akan berpengaruh sekali. Aduh nggak enak ini. Ngomong lah. Ngomong lah. One of my patient itu pernah bicara begini. Sugar, makanan yang penuh sugar itu menurut dia lebih bahaya daripada nikotin. Nikotin tuh ada regulasinya, rokok ada regulasinya. Even di Singapura sekarang vape itu kan di-ban. Regulasinya ketat. Tapi boba, coba kita ke Singapura aja, boba tuh di mana-mana gitu. Di Indonesia juga sama. Dan kita kayak nggak sadar atau nggak tahu atau nggak mau ngaku, nggak ngerti bahwa ini tuh hal yang berpotensi berbahaya buat anak-anak di masa depan. Ini nggak cuma ngomongin gizi nih, enggak. Kita ngomong anak depresi, cemas. Oke, ya ada urusannya sama faktor parenting, oke, ada urusannya sama trauma sistemik, oke. Tapi one of the biggest factor is what we eat, dan itu bebas di mana aja gitu loh, nggak ada regulasinya. Supermarket yang nampilin label gula banyak, sedang, sedikit juga nggak banyak, ada sih nggak banyak gitu. Iya, dan memang ada risetnya kan, kalau misalnya ada hubungannya antara dementia dengan gula. Exactly. Itu well known kalau itu. Exactly, udah nggak perlu dibantah lagi. Iya. And depression, anxiety with gula juga, it's the same thing, sama. Kita sama-sama terpicu oksidan, kemudian ada inflamasi di kepala, ya karena gula-gula juga. Ya, dan ini refined sugar ya kita ngomonginnya, yang Exactly. gula yang chemicals gitu. Exactly. Nah itu yang juga menarik karena it's like a hidden enemy yang kita kira itu manis jadi tidak berbahaya. Ternyata ada nyambungnya sama kesehatan otak juga loh. Yes, sayangnya iya. That is so interesting. Kabar buruknya adalah itu menyenangkan. Kita makan gula kan maksudnya happy. menyenangkan. So orang nggak melihat efeknya langsung. Minum atau makan gula saat ini enak, cemasnya saat malam, dia nggak akan menyambungkan cemas saat malam dengan makan gula saat siang kan? Padahal sebenarnya nyambung. Wow. Menyebalkan jadinya ya. Wow, that is so interesting. Oke, kita ngomongin lagi soal tadi, balik ke trauma lagi. Ini juga ada soal PTSD. Aku mau iniin lebih narik ke makro. Let's say trauma bangsa. Di Indonesia ada soal tadi di tahun 60-an, soal PKI, kemudian juga konflik, let's say, Exactly. tsunami, Aceh, segala macam, banyak yang kejadian besar yang berdampak pada banyak orang. Nah, kalau ada generational trauma, approach-nya gimana dari seorang psikiater untuk to heal? Ini menarik nih. Ini kita udah bicara ke social determinant of mental health. Karena rata-rata orang melihat mental health sekarang tuh 101 gitu. Jadi kayak yang sakit, yang konsul gitu, kayak urusannya kayak orang batuk pilek gitu, personal. Padahal batuk pilek aja nggak personal. Satu anak pilek di
PAUD itu satu kelas PAUD, satu kelas PAUD, satu kelas pilek gitu. Ya. It's not personal. Pendekatan pada terapi trauma memang tidak boleh hanya person to person. It's never enough. Nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah ngejar jumlah profesional dengan jumlah orang yang ngalamin trauma. Nggak akan pernah ngejar. Mau pakai teknik apapun, nggak akan pernah ngejar. So kita harus melihat dari sudut pandang lain. Itu kenapa pembuat kebijakan, undang-undang itu perlu memikirkan aspek-aspek ini. Jadi bukan sekedar habis bencana lalu tim SAR atau tim apapun dari Kemenkes dari manapun datang untuk trauma healing. It's good. Nggak bilang itu buruk, nggak. It's not enough. Ini selanjutnya mau ngapain? Bagaimana keberlanjutannya? Bagaimana kepastian ekonomi ke depan? Bagaimana pembangunan berkelanjutannya? Bagaimana sampai batas mana bantuan itu diberikan? Sampai batas mana kemudian masyarakat didorong mandiri? Itu kan hal yang sangat rumit. Sehingga psikiater biasanya masuk ke sana ada dua aspek. Aspek pertama adalah tentu aspek klinis yang tadi, trauma healingnya, teknik-tekniknya gitu-gitu, kasih obat dan lain sebagainya. Aspek kedua yang menurut saya teman-teman nggak tahu banyak adalah psikiater-psikiater tuh beberapa diantaranya ikut serta dalam misalnya pembuatan kebijakan, rapat yang kayaknya memang membosankan, tapi sebenarnya ini penting untuk membangun determinan sosial yang lebih baik untuk kedepannya traumanya bisa teratasi. Contoh, kalau keadilan tidak ditegakkan, trauma tuh sulit sembuh. Misalnya kasus PKI, keadilan diabaikan, 98 kasus keadilan diabaikan, maka dalam tanda kutip korban-korbannya akan tetap membawa grudges yang sulit. Dan itu bisa diturunkan nggak? Dan itu diturunkan. Dan itu diturunkannya bahkan tanpa dia mikir itu diturunkan. Ada penelitian tentang tikus yang habis nyium buah ceri, kemudian dia disetrum. Nyium buah ceri, dia disetrum. Mereka dipertemukan dengan tikus lain, tikus ini hamil, punya anak. Anaknya tiap dikasih buah ceri, itu kabur ketakutan. Tikus kan nggak bisa menceritakan pada tikus kecil, mama pernah disetrum, kan enggak dong. But it happens. So trauma diturunkan bahkan tanpa ada cerita, tanpa kisah. Survivor Holocaust juga ngalamin hal yang sama. Dan saya percaya, mungkin cuma karena nggak ada penelitiannya aja, dan saya percaya kasus PKI, 98, gempa tsunami, gempa Jogja, dan kejadian-kejadian lain itu diturunkan. Sehingga nggak cukup hanya dengan terapi 101, jumlahnya berapa? Anaknya aja udah berapa, kan nggak mungkin ngejar. Wow, jadi even let's say anak itu tuh belum terjadi nih benihnya, tapi karena ibunya tuh menyimpan atau bapaknya tuh menyimpan, Exactly. itu tuh bisa kejadian ke anaknya. Betul, even nggak diceritain. Lucu ya? Oh wow. Tapi kalau tikus saja begitu, ya jelas manusia begitu. Wow. Amazing memang. That is so amazing. Dan itu berarti hubungannya nggak hanya tentang kerja otak lagi dong? Yes. Iya kan? Iya. Itu genetically inherit jadinya. Yang kesannya jadi kabar buruk berarti aku akan menurunkan, ya nggak gitu juga. Karena yang diturunkan bukan cuma rasa sakit, tapi juga resilience, wisdom, gitu-gitu kan ya. Nggak semenakutkan itu, tapi yes, itu diturunkan. Apa dong kalau gitu calon yang perlu diketahui oleh calon orang tua? Pasutri nih, apa yang mereka perlu ketahui? Karena mereka mungkin juga nggak tahu apa yang mereka punya. Exactly. Tapi itu dia jawabannya. Kita butuh reflect apa yang sebenarnya jadi isu saya. Because if we don't know, then we don't know. Buta di sana. Jadi ketika anak kenapa-kenapa, kayaknya kesannya itu karena anaknya, bukan karena wait. Ini kayaknya punya isu yang serupa nih. Misal seorang ayah deh, jangan ibu, ntar kayak nyalain ibu terus. Padahal tadi tikusnya emang perempuan, penelitiannya gitu doang. Seorang ayah punya isu tentang harga diri. Dia sering saat kecil merasa direndahkan. Kalau anaknya, let's say, telat membaca menurut peersnya, padahal sebenarnya biasa aja, atau terlambat untuk berjalan misal, ini sangat mungkin membuat sang ayah marah dan menganggap anaknya tuh lemah dan lain sebagainya. Yang dia pikir itu tentang anaknya, dia nggak sadar itu tentang dirinya, sehingga luka ini akhirnya
berputar terus. Jika sang ayah sadar, at least kalaupun anak itu punya potensi, kita sedang membangun lingkungan yang berbeda bagi anak ini, sehingga yang tadi kita turunkan sebagai potensi tidak muncul di dalam realita. Karena ayahnya adalah buffernya. Rasa sakitnya punya penahan. Aku takut direndahkan, oh tapi ayahku nggak merendahkan. Jadi kayak ada buffernya gitu. Seorang orang tua, termasuk saya, I believe kita semua kalau punya anak atau mau punya anak, kita perlu punya kerendahan hati dan kesediaan untuk refleksi. Ini kerentananku sebenarnya apa, traumaku apa, kekuranganku apa. Bukan buat judging, bukan buat ngapa-ngapain, cuma buat kenal aja gitu. Yeah. Know your inner child wound. Yes, we need to know. Iya kan. Mm-mm. Bahkan sekarang kayak untuk baru yang mau kenalan pacaran, untuk tahu green flag, red flagnya harus nanya what is your childhood trauma. Wih, gitu trennya sekarang. Dulu saya pacaran Enggak soalnya. gitu. What is your child trauma supaya kita tahu what we're dealing with. Make sense Ketika sebenarnya. udah dewasa, Iya, iya kan. iya, Gitu. iya. Jadi se-aware itu ya mungkin memang supaya generasi berikutnya we know what to expect gitu, atau we know what to anticipate. Exactly. And we know what to do if it happens gitu kan jadinya. Ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum subscribe konten ini. Jadi please tolong like, share, and subscribe jika kalian benar-benar suka dengan konten ini. Ini aku juga mau bahas soal, nih kamu ada ngomongin soal gorila di depan profesional. Ini nih, salah satu kitab terpenting dalam penanganan gangguan jiwa adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder yang baru direvisi terakhir itu di 2022. Betul, baru. Nah, ini what is like the latest dari ini yang menurut kamu is like the gorilla in the room-nya tuh apa sebenarnya? Teman-teman yang baca bukunya don't take it wrong, diagnosis tuh penting untuk kita identify. Ya, kayak yang kita bahas tadi. Betul. Ya. We need to identify. Problemnya adalah beberapa orang begitu terfokusnya pada diagnosis, even professionals. Bisa dimengerti kenapa begitu ingin mencari diagnosisnya, karena diagnosis menentukan treatment menentukan outcome. Jadi diagnosis tuh kayak cornerstone-nya gitu, kayak penting banget nih, nggak boleh nggak. Tapi ketika kita berfokus pada itu, sama kayak gorila, ada sebuah penelitian tentang gorila yang tiba-tiba nyempil di tengah orang-orang yang main basket. Kemudian penontonnya sebenarnya disuruh ngelihat berapa kali orang yang main basket nih passing the ball. Tapi di tengah-tengahnya ada gorila lewat. Lebih dari separuh orang yang nonton video itu nggak sadar ada gorila lewat. Padahal gorilanya lewat, gebuk-gebuk 15-30 detik kalau nggak salah, terus baru pergi. Itu kan lama ya. Nggak sadar ada gorila itu di tengah orang main basket. The point is, ketika kita berfokus pada sesuatu, kita seringkali abai sama sesuatu yang bahkan sangat besar kelihatan di depan. Diagnosis nggak salah, penting. Let's say diagnosis PTSD. Tapi problemnya ketika kita hanya berfokus pada PTSD, kita mengabaikan detail-detail kecil yang klien sampaikan, yang sebenarnya itu nggak kecil. Let's say aku mimpi buruk tentang ayahku yang selalu keras. Lalu kita profesional akan menganggap itu nightmare. Cuma salah satu poin di dalam diagnosis PTSD. Nggak ditanya, nggak dicoba dikenali ini mimpinya ada relate sama realita nggak, skip. Cuma dianggap sebagai poin untuk diagnosis dan dicari apa poin diagnosis lain untuk menegakkan oh benar ini PTSD. Kan jadi skip ya, ada banyak data-data yang penting yang hilang. Yang menurut saya kemudian yang hilang adalah memori-memori penting di mana seseorang justru menggunakan memori itu untuk mempersepsi realitas sekarang seakan realitas sekarang berbahaya, which we call it trauma. Sehingga memori ini malah nggak disentuh, yang disentuh diagnosis, terus dikasih treatment, langsung dikasih obat. Kayak ngerti maksudnya ya? Yang penting malah nggak kepegang gitu. Jadi root cause-nya gitu nggak dalam dicarinya. Saya percaya root cause itu kayak akar serabut, bukan akar tunggang. Jadi ada banyak. Jadi yang dicari cuma serabut yang satu, serabut yang lain diabaikan gitu. It's helping,
but it's not enough gitu rasanya. Jadi kamu pun ketika kamu treat pasien itu nanya sampai mimpi pun ditanya. Kalau dia mimpi, mari kita tanya itu mimpinya tentang apa, ada yang relate di realita atau tidak, what do you feel in your dream, what do you feel after that dream, gitu-gitu. Jadi bukan cuman mimpi terus nightmare, nggak gitu. We need to know what behind this gitu. Jadi even mimpi pun tuh sebenarnya juga sesuatu analisa medis. Sebenarnya ya, karena mimpi tadi kalau nggak salah di awal ya, mimpi adalah cara alamiah manusia memproses memori. Jadi kalau dia mimpi buruk, artinya dia bangun nginget mimpinya beserta emosinya. Clearly berarti ada memori yang berusaha diproses tapi nggak sempurna. Makanya dia bangun kerasa emosinya. Nah, we need to know dong itu yang nggak sempurna apa tuh yang kesana. Dan tidak semuanya analisa itu tuh harus berujung dengan pengobatan medis. Especially if we talk about trauma, no. Bukan karena saya suka trauma saya ngomong ini, tapi ini kalau mau dicari di guideline kedokteran silahkan. Semua guideline kedokteran tentang trauma sepakat obat tuh nggak nyembuhin trauma. Medicine helps for sleep, helps buat lebih calm. It's not solve the problem. Buat trauma loh ya spesifik ya, kita nggak ngomong yang lain. Iya. Dan di sini kamu juga nulis ternyata otak itu membantu kita untuk selamat. Yes. Itu maksudnya gimana? Gue suka banget bagian ini. Otak sebenarnya bantu kita buat selamat. Yang kita pikir gejala, beberapa di antaranya itu dalam persepsi otak itu usaha dia bikin kita selamat. Maksudnya? Bingung ya. Misalnya ada kursi warna kuning di situ. Terus ngelihat kursi warna kuning, gue panik. Ternyata latarnya adalah gue pernah ditabrak mobil yang warnanya kuning. Ganggu, ngapain? Kita menyebutnya gejala, betul? But in my brain perception, dia cuma sedang mencegah tabrakan selanjutnya. Kalau ada warna kuning, mending lu pergi daripada lu ditabrak. Oke, gue tahu itu kursi, oke. Tapi otak nggak ngelihat begitu. Dia cuma nangkep ada warna kuning, bahaya, ayo kita pergi. Kayaknya nggak masuk akal, tapi coba bayangin kalau kita tidak hidup di abad 21, kita hidupnya di abad ke-6. Di mana gue pernah digigit macan. Terus ada motif mirip macan di semak-semak. Itu kalau gue mikir dulu, apa ini? Apakah ini daun atau macan? Itu kalau macan beneran mati. So, cara penyelamatannya adalah kita nggak boleh mikir panjang, just snap aja, keluar perasaannya gitu dong. Itu gut feeling atau otak yang ngasih tahu? Belum nyampe otak sebenarnya. Masih di sistem saraf yang agak tepi. Nyampenya pun kalaupun nyampe nggak sampai ke korteks depan. Jadi di tengah terus dia balik gitu. Kalaupun kita sadar biasanya udah terlalu terlambat. Oke. Kira-kira 0,5 detiknya otak itu kayak kalau Valentino Rossi lagi ngebut, kan jauh. 0,5 detik setelah reaksi fisik kita keluar, baru dia nyampe ke otak depan. Baru kita bisa mikir itu sebenarnya kursi. But it's too late. Dia udah keluar dulu reaksinya. Otak kita udah terlanjur berusaha menyelamatkan. Itu baru ngomongin fight flight. Tadi kita ngomongin nightmare itu juga usaha otak kita menyelamatkan. Ada penelitian lagi-lagi tentang tikus. Ketika tikus dipaparkan stres berat, kemudian dinilai tikus yang sulit tidur. Nah, tikus-tikus yang sulit tidur ini itu punya gejala trauma lebih minim daripada tikus yang nggak sulit tidur. Artinya, sulit tidur bagi otak tikus adalah usaha dia biar gejala traumanya nggak berat. So even nightmare yang kita pikir buruk adalah usaha otak kita sebagiannya biar gejalanya nggak berat-berat banget. Kemudian, mari membayangkan usaha otak untuk membuat kita selamat walaupun kita nggak nyaman ditekan oleh obat. Now make sense? Akan ada pemberontakan dong. Karena menurut dia itu usaha penyelamatan tapi berusaha kita tekan. Dia akan keluar lagi. Kecuali otak kita sudah belajar bahwa ini aman, dia akan tetap bounce back. Karena ini usahanya menyelamatkan. Medicine helps, terutama di waktu-waktu awal pengobatan. Tapi setelah itu kita butuh kunjungi kembali apapun trauma-trauma di belakang supaya kita tahu kita aman. Sorry, bukan tahu. Kita merasa aman. Karena mungkin kita tahu kita aman, tapi nggak merasa aman. Ketika merasa aman, ketika memorinya tidak lagi mengganggu, dan otak nggak perlu menyelamatkan lagi. Jadi sebenarnya nggak perlu dong ya kayak obat penenang. In the long run nggak perlu. Mungkin di awal perlu. Tergantung situasinya juga nggak Tergantung sih? situasinya. Okay. Tapi in the long run kalau kita mau bicara sembuh, no.
In the short termnya yes mungkin. Oke, selain trauma, kamu juga bahas soal depression. Tadi kamu sempat bilang juga kamu pernah relapse gitu beberapa waktu lalu. Oke, depression ini, let's talk about it. Apa yang perlu sebenarnya kita ketahui kalau misalnya kayak kamu, you relapse, what do you do? Anyway, gejala depression yang keluar di tiap orang bisa beda-beda, betul. Tapi bukan in my opinion, in my experience, yang paling saya sadari ketika saya depressed adalah loss of energy. Jadi kayak nggak ada tenaga gitu. Oke. Even untuk keluar dari tempat tidur, untuk just get up gitu, itu kayak, man, berat banget. Padahal gue nge-gym kan nggak mungkin. Kalau gue nge-gym, gue ngangkat berat sekian puluh kilo, masa gue nggak bisa bangun? It doesn't make sense. But it happens. Jarang sekarang, sebelum relapse yang 3 bulan lalu, entah berapa tahun sebelumnya, 2 tahun, 3 tahun, nggak tahu, nggak ingat. Pokoknya udah lama banget nggak relapse. Artinya nggak perlu setakut itu. Ya sama kayak pilek lah. Kalau 2 tahun sekali ya udah sih gitu, hadir muncul. Tapi in my experience itu nggak bisa bangun. Nah untungnya orang Indonesia nih udah depresi, untungnya gue ngalamin ini udah berkali-kali. Jadi gue udah hafal. Oh, gue udah 3 hari nggak bangun. It is a problem. Kalau 1 hari nggak bangun, gue masih biarin. Masih oke lah, mungkin besok oke. 1, 2, 3 hari nggak bangun, oke, it is a problem. Ini kalau gue biarin, entah berapa lama gue akan di sini. Jadi 3 hari gue langsung ke psikiater, gue langsung terapi. Sehingga besoknya gue udah bisa balik kerja walaupun belum full gitu. Nah, aku kira kalau depresi itu karena memang kita ada masalah gitu, makanya depres. Sebagian orang, kalau nggak mau dibilang sebagian besar orang, tertrigger oleh masalah ya. Tapi kadang beberapa orang, pasti teman-teman depresi ngeh nih, kadang beberapa masalahnya tuh nggak cukup besar untuk kita pikir sebagai trigger. Kayak, kok kayak gini doang gue nggak bangun dari tempat tidur gitu. Kayak, it is so simple, kenapa gue kayak gini gitu. Akhirnya malah menghakimi diri, bukannya fokus pada solusi, malah ribut di kepala, makin rebahan. Ada juga yang mungkin, I don't know if it's a form of depression or not, tapi ketika let's say ditinggal mati orang yang dicintai, ya grief stricken itu kan. Ini sebenarnya dari bukunya Presiden Habibie, ketika dia ditinggal oleh istrinya, itu grief stricken. Dan itu udah sering kali dibahas, makanya dia tahu, I guess because he was so smart, I need to see somebody untuk to talk to. Understandable. Gitu, dan dia tahu dia harus ngapain gitu setelah itu. Orang pinter biasa tahu lah dia harus ngapain ya. But tapi itu sesuatu yang sebenarnya orang tuh jarang sekali tahu kalau dia tuh sedang kayak diserang grief yang begitu dalamnya gitu. Sebenarnya kalau gitu gimana, Dok? Kalau dari kacamatamu sebagai seorang psikiater, grief stricken itu apa dan how biasanya tuh otak tuh memprosesnya seperti apa? Our body, I guess, memprosesnya seperti apa? Grief is so huge sih. Itu pengalaman yang kalau diceritakan ke orang, kecuali orangnya pernah ngalamin, pasti nggak masa segitunya sih gitu rasanya. But yes, segitunya. Even di beberapa mammals itu, ketika pasangannya meninggal, dia ikut, nggak bisa ngapa-ngapain, meninggal gitu. Even hewan aja bisa sebegitunya. Jadi bisakah manusia sekuat itu? Bisa. Gue kemarin baru baca berita. Ini kasus lama sih, tapi nggak lewat di feed gitu, jadi kebaca. Seorang ayah drunk to death ketika anaknya jadi korban assault, kemudian mutilation gitu. Saking grievingnya, ayah ini minum sampai mati. Itu kan kayak nggak masuk akal. Mendingan lu ke pengadilan atau pelakunya yang lu hukum atau apa. Kan kayak nggak masuk akal. Kenapa harus nyerang ke dalam? But it happening. Salah satu teorinya adalah attachment atau kelekatan itu kayak minum. Kebutuhannya tuh bukan kebutuhan sekedar butuh scrolling, butuh baca, bukan. It's biological need yang kalau kita nggak dapet, ya kayak lapar, rasanya tuh sakit banget. Dan bayangkan, kelekatannya udah sekuat itu, tiba-tiba abruptly hilang. Biasanya grief akan lebih sakit kalau kayak gitu, atau grief akan lebih sakit ketika attachmentnya sangat dalam. Nah, kalau ngomong kayak gini, hati-hati menginterpretasikan dengan, berarti kalau hubungan jangan dalam-dalam, berarti nggak perlu jatuh cinta sedalam itu. Nggak gitu cara pengambilan kesimpulannya.
Karena kalau kayak gitu artinya ya biarkan saja dirimu haus, nggak minum, biar nggak usah ngerasain lega, kan nggak masuk akal dong. Ya minumlah, ya dekatlah. Tapi ketika itu hilang, knowing ini adalah proses alamiah tubuh untuk feel pain, untuk nggak bisa bangun, untuk susah mikir, untuk flashback datang dan lain sebagainya. Normally itu akan hilang, bukan hilang ya, akan tidak lagi mengganggu dalam period waktu 6 sampai 8 bulan. Tapi jika di luar period itu masih sangat mengganggu, maka intervensi serius sudah perlu didapatkan. Walaupun kalau kita mau dapat intervensi early, itu akan lebih baik. Cuma targetnya bukan dalam tanda kutip menghilangkan, tapi buat accompany along the journey. So we feel another meaningful attachment, minimal dengan terapis, atau nggak harus dengan terapis deh sebenarnya, dengan teman, dengan keluarga lain, dengan peers, colleague, itu akan bantu karena yang hilang adalah attachmentnya. Dan nggak banyak juga orang yang ketika dia sedih pasti dia larinya ke spiritual. Dan di Iya. sini kamu juga nulis nih toxic spirituality, Iya. kalau nggak salah ya. Iya. Jelasin kenapa kamu mau nulis tentang toxic spirituality ini dan supaya kita juga bisa lebih clear gitu. Apakah betul itu caranya ketika kita memang lagi lost? Iya. Di situ saya nulis toxic spirituality, tapi di earlier chapter, earlier nggak ya itu? Lupa, earlier harusnya. Saya juga nulis soal dialektika antara science dan spirituality. Saya percaya spirituality itu bisa jadi jawaban, tapi bisa juga jadi masalah. Sebagai contoh jawaban, let's say yang agak kontemporer deh, mindfulness kan lagi ngetren nih. Tapi itu kan sebenarnya praktek tradisional yang kalau kita tarik entah berapa ribu tahun yang lalu, tapi membantu sampai saat ini. So itu praktek spiritual yang sekarang pun sudah banyak basic science-nya. Spirituality itself nggak masalah. Tapi kalau kita mau jawab jujur, ada guru-guru meditasi yang justru abuse the power buat mendapatkan keuntungan dari murid-muridnya. Entah keuntungan finansial atau apapun lah. Yang murid-muridnya miskin tapi dia naik pesawat jet, itu kan ada aja. Yang sayangnya ketika kita rentan, kita akan sulit melihat itu. Banyak orang mencari jawaban dari spiritualitas, bukan spiritualitasnya yang salah, tapi gurunya yang salah. Sehingga bukannya mencari jawaban, dia malah mendapatkan penderitaan lanjutan. Menurut saya kemudian di sini poinnya pada kritis siapa yang memberi ajaran, siapa guru spiritualnya. Akan sulit untuk kita tahu sendiri. Kalau kita lagi rentan, maka punya orang yang bisa dipercaya yang penilaiannya bagus. Akan penting untuk milih guru spiritual ini. Termasuk kalau orang lagi sedih itu tadi. Termasuk orang lagi sedih. Dan yang terkenal belum tentu bagus. Ya. Guru-guru pengajian di desa tuh banyak yang oke banget, tapi namanya kan nggak ada di sosial media kan ya. Kayak ada hidden gem gitu kalau di spiritualitas gitu. Oke. Kita sekarang ke ini soal bunuh diri. Bunuh diri, oke. Do you have like ini menarik karena aku baru ketemu psikiater yang punya experience juga tentang bunuh diri. Ini kalau boleh di-share, tadi kamu juga bilang di keluargamu ada pengalaman ini. Yes. Dan ini baru kamu ketahui baru-baru ini. Belakangan. Itu Belakangan tuh berarti ya dari nggak baru-baru ini banget sih. I don't know, 6-7 years ago. Oke. Nggak baru-baru banget berarti ya. Dan ini ibumu yang punya pengalaman itu. Ibu ya, keluarga yang lain ada juga ya. Termasuk adikmu. Ya. Termasuk dirimu juga. Ya. Punya suicidal thinking atau udah mencoba? Saya sendiri dorongan mencoba. Hampir mencoba. Jadi udah near gitu. Dan yang terpenting dalam proses kayak begitu, yang saya baru tahu later belakangan ketika banyak baca paper, adalah akses yang tidak ada. Maksudnya kalau kita berpikir kalau orang lagi suicidal, yang kita pikirkan adalah hotline bunuh diri ya, dan lain sebagainya. Nah, cara paling efektif adalah ketiadaan akses. Kebetulan gue hampir udah ngedorong, barangnya nggak ada. Nggak bisa jadinya. So ketiadaan akses tuh penting. Tapi yes, some moments, kalau yang itu cuma sekali. But ada moments di mana saya kedorong banget. Ingin tidak menderita. Bukan pengen bunuh diri sebenarnya. Ingin tidak menderita.
Dan ini ketika udah jadi psikiater? Itu hampir jadi psikiater. Wow. Itu alasannya juga kah kenapa kamu akhirnya tidak diperbolehkan dulu tuh untuk ambil psikologi oleh ibumu? Maybe mungkin 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 mama bukan cuma punya kayak guess gitu ya, punya tebak-tebakan mungkin. Apalagi kalau nggak bisa nggak, kalau kita psikiater yang didengarkan cerita-cerita gitu dong, nggak ada orang datang, halo dok aku bahagia, mari kita berbagi kisah bahagia, kan nggak ada. The darkest thought-nya kan yang dibagi. Ya kalau saya nggak lagi stabil ya ikut, Iya, iya, bukannya menguatkan dia, aku setuju padamu jadi. iya. Terus tapi apakah berarti artinya kalau di keluargamu sampai dirimu juga ada untuk keinginan untuk bunuh diri itu emang itu genetically juga menurun? Genetically saya percaya iya sih. Oh really? Bad news yes. Tapi genetik kan on and off, jadi kita bisa turn off. Tapi yes, sekarang sih kayaknya udah nggak gitu-gitu banget lagi. Uh-huh. Tapi yes, kabar buruknya adalah orang nggak tahu kalau ini genetically inherit juga. Jadi gini, ketika kita nggak tahu dan kita menyembunyikan itu seakan itu rahasia, biar anakku nggak tahu, biar anakku nggak bawa beban itu, dan anakmu mengalami itu dan dia berpikir hal yang sama, aku nggak boleh bagi ini supaya ibuku nggak tahu, ibuku nggak jadi beban. Ini cuma dua orang terbeban yang pura-pura kuat. It's not helping. Tapi ketika mereka share the story, nggak ada lagi rahasia dalam tanda kutip. Bukan menjadikan anak terapis, bukan. Tapi I know, kamu merasakan itu, aku merasakan itu. Maka bebannya minimal akan sebagian berkurang karena, oh my mom know, my dad knows. Nggak bikin ini jadi nyaman, tapi at least I'm not alone. Sayangnya kebiasaan kayak gini nggak banyak muncul. Saya nggak nyalain siapa-siapa ya. Yeah. It's just how our society works kayaknya. Ya, Tapi jadi masing-masing menderita masing-masing gitu loh. ya. Pura-pura kuat sendiri. Dan ternyata angka bunuh diri di Indonesia meningkat nih kalau dilihat, dan ini kebanyakan justru di daerah-daerah pariwisata. Di Bali nih yang paling tinggi. Yes, lucu kan? Bali, Jogja, Yes, itu paling tinggi. menarik loh. Apakah ada memang pressure kalau daerah pariwisata kan harus kelihatan cantik ya? Ada pressure untuk to put a beautiful face on the front gitu loh. Jadi sebenarnya menutupi. Ada masking di belakang Ya. yang painful diabaikan. Salah satu penjelasan itu, sebenarnya faktor kenapanya ini really complicated. Nggak bisa gue jawab bahkan. Ini contoh yang agak disebut complicated. Salah satu daerah di Jogja, Gunung Kidul, yang paling banyak angka bunuh dirinya, itu pernah diteliti kadar litium dalam air. Litium itu bahan baterai kan? Iya, bahan baterai sebenarnya. Tapi litium itu mineral yang sebenarnya ada di air pegunungan juga. Kadar litium di air di Gunung Kidul itu much lower dibandingkan air-air di tempat lain. Buat teman-teman yang nggak tahu, litium adalah obat mood stabilizer yang dipakai psikiater kalau ada pasien yang suicidal. So ada urusannya dengan air yang bahkan kita minum kurang litium. Kayak ini apa ini? Gak masuk akal. Salah satu, tapi faktor psikologisnya adalah menutup faktor sosialnya, misalnya diskrepansi keuangan gitu. Kalau di Bali yang kaya banget, yang warga lokalnya cuma jadi buruhnya, itu kan ada diskrepansi yang akan, kalau faktor yang lagi rame sekarang judi online sama judi online, pinjaman online, nah muter jadi dua, suicidal. So gak bisa disebut faktornya tunggal. Saya juga nggak berani bilang kenapa daerah-daerah pariwisata ada di situ. Apakah jangan-jangan airnya udah rusak di daerah pariwisata kan? Maybe, tapi akhirnya nggak jadi satu faktor. Nyebelin emang. Interesting. Dan sekarang kan banyak banget ya dok. Jadi nggak hanya psikiater atau psikolog, tapi juga ada psikoterapis yang mungkin tidak melalui jalur kayak kuliah khusus itu. Kamu sendiri ngelihatnya gimana nih dengan fenomena makin banyak orang yang tidak mengambil jalur medis kayak dirimu gitu, tapi bisa jadi terapis juga? Oh, ini jawabannya harus hati-hati nih. Ada dua sisi. Sisi pertama, sisi regulasi. Tapi yang ini udah lumayan. Terapis-terapis yang terdaftar untuk pengobat tradisional punya SIPT, surat izin pengobat tradisional, SIPT, betul. Nah,
menurut saya bukan bukan misal hipnoterapis. Saya belajar hipnoterapi lalu praktek tapi dia nggak kuliah psikologi. Menurut saya masalahnya bukan itu. Menurut saya masalahnya jika dia praktek tapi nggak ada badan regulasi yang ngatur. Ya. Sehingga misalnya dia narik uang seenaknya atau misalnya kliennya dia nggak bisa bantu tapi tetap apa ya namanya ada inkompetensi tapi dia nggak sadar tapi malah jadi kan rugi di pasien dong. So saya nggak against itu karena ini nanti abis ini saya ngomong untungnya karena sebenarnya di satu sisi ada untungnya tapi yang paling penting adalah regulasi yang sebenarnya Indonesia punya regulasinya. Problemnya beberapa orang itu nggak daftar. Oke. Jadi badannya ada tapi nggak dipakai. Dan yang nggak dipakai ini jumlahnya banyak banget. Menurut saya masalahnya di situ. Saya sendiri bersedia bekerja sama pada terapis-terapis, psikoterapis kalau dia punya SIPT. Ya. Saya nggak masalah sama itu. Because I believe ini nggak bisa kayak psikiater doang. Psikiater jumlahnya 1.000 mau sampai kapan? We need another help. Kita bahkan mungkin butuh pendeta-pendeta, ustadz-ustadz yang bisa bermain di sini juga. Kan psikoterapis juga kan di sana. Ya. Kita bisa melihatnya dalam sudut pandang itu. Tapi harusnya diregulasi. Oke. Jadi problemnya cuma itu. Nah, untungnya again ini jumlahnya nggak akan ngejar. Jadi kita butuh jumlah yang sangat banyak. Tapi udah harus diregulasi termasuk soal harga, nggak boleh overprice, termasuk soal kompetensi. Jadi kalau dia nggak sanggup harus ngerujuk. Itu udah ada dulu. Kalau udah ada itu, maka justru keberadaan psikoterapis ini akan sangat membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ada penelitian yang baru dijalankan oleh Wellspring Clinic. Lead researchernya Dr. Sanderson Oni. Wellspring Clinic ada di dalam tempat saya. Promosi dikit. Dilakukan di Jogja tentang bagaimana mendayagunakan orang-orang lokal, pemimpin kelompok lokal yang dilatih di train teknik tertentu untuk membantu orang yang ngalamin depresi. Sejauh ini hasilnya oke, bagus. Means sebenarnya orang kalau dilatih bisa ngelakuin dalam batas tertentu, bisa bantu. Kalau kita cuma mengkungkung diri, oh itu kan tekniknya psikiater, kenapa diajarin ke sana? Kamu mengambil mata pencaharian saya dong. I think itu bukan cara pikir yang bagus sih. Karena yang butuh kan masyarakat. Kalau aksesnya terbuka lebih luas akan lebih mudah selama diregulasi. Jadi nggak perlu harus menempuh jalur sarjana kedokteran dulu. Akan ada level kompetensi tetap. Maksudnya ketika seseorang jadi dokter, proses berpikirnya akan berbeda, sehingga kedalaman penanganannya akan berbeda. Tapi kan nggak semua orang masalahnya dalam dong. Jadi pada konteks tertentu harusnya ada cara-cara lain biar beban yang ke dokter nggak sebanyak itu. Ya. Gitu. Dan mereka pun juga nggak bisa ngeresepin obat kan? Nggak bisa. Sebenarnya. Nggak bisa. Tapi kalau psikiater, yes, bisa. Walaupun yang tidak diregulasi itu ada loh ngeresepin. Oh, ada. Itu yang jadi masalahnya. Itu yang jadi masalah. Tiba-tiba di apotek membaca nama bukan dokter tapi nulis obat yang bahkan berpotensi besar menimbulkan ketergantungan. Yang psikiater ngeresepin itu aja hati-hati gitu. Tapi dia bisa ngeresepin kan. Dan apoteknya ngeluarin kan kayak. Oh, itu yang bahaya. Itu bahaya sekali. Bahaya banget. Itu bahaya banget. Oke, meditasi apakah benar-benar itu bekerja baik untuk kita? I love it. Not working for everyone anyway. Oh gitu. Kenapa nggak buat semua orang? Ini kita ngambil contoh trauma misalnya. Yeah. Kita ngambil contoh trauma. Trauma itu kalau terlalu intens bisa membuat kita zone out, kayak ngawang gitu. Time pass tapi kita nggak sadar. Itu kalau kita duduk meditasi cuma sambil time pass nggak dapat efek untung dari meditasinya. Sebaliknya, kalau traumanya emosinya terlalu intens, begitu kita duduk itu flashback memori akan keluar. Arausalnya akan meningkat. Jika dia terlalu intens, kita nggak akan bisa nenangin pakai nafas. Justru akan tambah overwhelm di situ. Itu kenapa ada satu pendekatan David Trelevin yang buat ini. Beberapa saat lalu saya pernah ikut course dia beberapa bulan itu. David Trelevin bikin pendekatan namanya trauma sensitive mindfulness.
Jadi ada mindfulness khusus untuk approach orang dengan trauma. Tapi mindfulness biasa justru akan bikin ini too overwhelming gitu. Jadi yes, it helps. It helps me. It's not for everyone. Jadi kalau teman-teman latihan mindfulness, kan banyak nih guru mindfulness. Ya. Coba aja, latihan aja. Tapi kalau rasanya kok makin gak enak ya, maybe it's not for you. And Ya. that's okay. Ya, benar-benar. Mm-mm. Itu karena aku ngeliatnya juga meditasi is part of spiritual journey yang kita connect ke diri kita sendiri Ya. kan juga harus ada momentumnya ya. Yes, yes, Ya nggak yes. sih? Apa satu hal yang menurutmu Dok, yang orang Indonesia tuh wajib tahu mengenai kesehatan jiwa? Hmm. Yang belum banyak mungkin orang sadar. Banyak lagi yang banyak orang gak sadar. Ya, if you can pick and choose lah gitu. Coba tebak, Anything. main ambil satu aja ya. Uh-uh. Kalau saya boleh milih satu, saya akan ngomong memaafkan itu baik, tapi memaafkan belum tentu memulihkan rasa sakitnya. Menerima itu indah, tapi sama kayak kita menerima sakit gigi, belum tentu sakit giginya hilang. Tapi kalau kita nggak terima kita sakit gigi, of course nothing happen. Memaafkan, menerima, mengikhlaskan, it's always a good thing. Tapi ketika itu tidak lagi bekerja untukmu, mungkin kita butuh strategi lain. Mungkin kita butuh ke terapi, mungkin kita butuh perluas wawasan, mungkin kita butuh belajar, mungkin kita butuh approach yang berbeda. Kenapa saya bicara ini? Karena kadang depresi dimulai dari pikiran yang berputar-putar tentang pemaafan, penerimaan, ada dendam, dan lain sebagainya. Tapi muter doang. Aku udah maafin, kenapa masih begitu? Ya nggak kenapa-kenapa, it's just not working for you and that's okay. Let's pick another way gitu misalnya. Dan beberapa orang justru menghakimi dirinya karena tidak berhasil memaafkan. No, mungkin kamu berhasil memaafkan, but it's just too painful to forgive. Let's try another way. Menurut saya kita perlu tahu ada cara lain. Dan cara lainnya adalah ke profesional, temui orang-orang yang berbeda, ngajak ngobrol, perluas Seek help wawasan, ya. seek help. Intinya jangan pakai konsep kita sendiri kalau itu nggak bekerja. Pakai konsep yang lain. Coba yang kita nggak punya. Coba yang kita nggak tahu gitu. Ya, ya. Dan mudah-mudahan dengan kita tuh juga lebih aware, kita nyari bantuan. Angka kayak dementia, schizophrenia, macam-macam yang Depression, ini suicide. depression, Uh-uh. suicide, ini tuh akhirnya tuh bisa dideteksi nggak hanya sekedar kayak pikun, Ya, ya. stres, Yes. iya kan? Yes. Yang kayak mengecilkan sesuatu yang sebenarnya tuh Iya. sesuatu yang besar. Betul. Kita salah ngasih label. Iya. Iya. Ini sepeda mini, padahal ternyata sepedanya gede gitu. Ya, Salah itu. ngasih label. Ya, mudah-mudahan dengan dokter sharing ini kita jadi lebih aware our surrounding and ourselves too. Semoga. Ya, thank you so much dokter. Dengan senang Sudah hati. berbagi dengan kita. Terima kasih. Thank you so much. Tidak ada sesuatu yang diciptakan dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat kepada si ciptaan itu sendiri, nggak ada. Yang kita lihat sebagai physical reality ini gitu, ini sebetulnya sangat subjektif gitu. Karena kita kan mempersepsikan realita berdasarkan organ-organ yang kita punya, panca indera kita gitu. Dan organ-organ kita tuh punya keterbatasan. Belief tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang ada bermanfaat atau enggak. Ada nggak beliefs yang dulunya kamu punya dan sekarang kamu bisa lihat dari angle yang berbeda? Apa yang paling kamu ingat banget deh? Salah satunya adalah Makasih udah nonton, tapi ternyata nih masih banyak loh yang belum subscribe. So please subscribe, like, and please share kalau kamu suka dengan konten ini.